Tapi karena memang kompetensinya tidak sesuai gitu. Yes. Jadi si mahasiswa-mahasiswi ini banyak yang ngeluh juga gitu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila, keren banget sih. Ini seneng banget, amazing banget. Akhirnya program dari Dema Usuluddin, Win Sunan Gunung Jati Bandung, podcast ini akhirnya teman-teman bisa kita laksanakan. Dan wow, ini episode pertama kami nih, dan tentu banyak kekurangan, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki sana sini, tapi ya oke lah ya. Kita mulai dulu, sempurnakan pelan-pelan gitu. Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat semua deh stakeholder, terutama ya teman-teman tim di sini, dan terutama kepada Fakultas Usuluddin, terkhusus lagi pada Prof. Bambang Komaruzaman ya, yang telah memberikan akses yang luar biasa pada kami. I love you full Pak ya, pokoknya well gitu. Dan teman-teman, please welcome nih bintang tamu kita yang pertama, Helmi Hime, selaku Presiden Mahasiswa Usuluddin Sunan Gunung Jati Bandung. Wow, gila. Wih, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Gimana? Excited gak sih? Gimana sih ini podcast pertama kali? Gimana perasaannya? Benar-benar luar biasa karena menakjubkan banget ya dari segi ruangan, terus partisipasi dari pengurus Dema Usuluddin terhadap podcast ini sangat luar biasa gitu, antusias banget sehingga peluncuran podcast pertama ini, edisi pertama ini sangat excited gitu. Sebagai ya saya sendiri sangat excited banget gitu. Asli kelihatan agak grogi-grogi gimana gitu. Ya, gitu. Dan ini tuh teman-teman, nama podcastnya tuh podcast Selah Kampus. Jadi nggak ada filosofinya, nggak ada yang harus di filosofi. Ya udah, penting Selah Kampus aja nama podcastnya. Dan tentunya teman-teman, kita bakal ngobrol banyak sih sama bintang tamu kita ya, sama Hime ya, tentang pribadiannya gimana. Terus apapun deh kita ngobrolin gitu. Ini gimana? Udah ngejabat selama setengah tahun ini, yang let's say setengah tahun lah ya. Gimana nih Dema, gimana perkembangannya, gimana sih, ada unek-unek kah atau gimana? Ya. Selama menjabat kek gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Selama setengah periode sangat penat. Wow. Penat banget dan cukup lumayan lelah juga gitu ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, kita itu ada di fase transisi gitu dari COVID ke sekarang itu new normal gitu ya. Dan selama setengah periode alhamdulillah sekarang program-program Dema Usuluddin udah kembali berjalan seperti sedia kala gitu ya. Di setiap kementerian juga alhamdulillah udah lancar kegiatan-kegiatannya, program-programnya. Setiap kementerian udah meluncurkan kegiatan-kegiatan masing-masing, sehingga dalam setengah periode ini sesuai dengan kalender kegiatan Dema Usuluddin, kegiatan-kegiatan terlaksana dengan baik sih. Alhamdulillahnya gitu. Aman lah ya? Aman. Dari selama ini deh, proker yang terkenang banget selama setengah tahun ini tuh yang mana sih? Yang gila ini, harapan yang ya kan ada step by step ya? Yeah. Yang udah step awal, yang udah terlaksana tuh yang gila, paling membekas yang mana? Sebenarnya ada dua sih. Ada dua, yang mana aja tuh? Yang pertama itu kita dulu Yan, sebelum dilantik kita udah bikin kegiatan. Yup. Di final World Cup ya di Qatar, final Piala Dunia antara Argentina dan Prancis, itu kita bikin kegiatan yang bertema NGO ya. Tapi orang mahasiswa-mahasiswa Usuluddin itu nyebutnya acaranya NGO gitu. NGO gitu ya. Bukan itu, akronim, bukan singkatan, bisa langsung ngomong gitu ya. Itu kita sebenarnya plesetan dari NGO gitu. Nah, non government organization, jadi O-nya dicoret, di tambahan O jadi Usuluddin. Jadi Nights Gathering Usuluddin itu kenapa membekas? Karena kita belum pelantikan udah bisa bikin kegiatan yang wow gitu. Karena pada dasar faktanya itu hampir dari dari foto-foto gitu, dari dokumentasi itu bahkan ratusan dari mahasiswa-mahasiswa Usuluddin ataupun di luar Usuluddin pada ikut bahasanya itu terlibat gitu. Ada yang dari awal gitu ya, yang menampilkan kesenian seperti musik gitu. Ada yang baca puisi, ada yang nyanyi dan lain-lain. Terus
pas puncaknya itu pas nonton bareng Piala Dunianya Yap. gitu. Itu banyak banget, membludak banget sampai danus kita ya. Kita itu bikin danus itu habis. Wow, yes, keren banget sih waktu itu. Iya. Heeh. Itu belum dilantik dan membekas banget gitu. Belum dilantik juga, kita semangatnya para pengurus Dema yang sekarang gitu udah luar biasa banget gitu. Dan yang kedua itu yang paling membekas itu ya pas launching website dan majalah gitu yang Oh, iya. yang dibarengkan dengan pelantikan Badan Semi Otonom juga. Iya betul. Itu sangat-sangat membekas gitu. Oh iya sih benar. Informasi aja nih teman-teman. Kita tuh punya website di Fakultas Usulin tuh punya website. Namanya tuh demafu.org. Nah, kalian tuh bisa akses di sana, bener nggak sih? Bener. Di situ tuh kita bisa apa aja sih kalau yang boleh dikasih tahu, kita tuh bisa ngapain aja tuh di website itu tuh, kita bisa ngasih konten apa, gimana atau apa sih, coba Mi. Ya sebenarnya website itu kenapa kita bikin website, tujuannya karena sebagai organisasi intrakampus tingkatan fakultas eksekutif gitu ya, yang paling tinggi gitu posisinya gitu di tataran Fakultas Usuludin, ya semestinya kita membuat suatu media informasi yang sifatnya itu profesional dan juga apa ya, kontemporer lah gitu. Oke. Kita kan dulu mungkin kalau media informasi itu bisa pakai mading ya, dengan poster-poster dan lain-lain. Jadul sih. Ya jadul gitu ya. Sekarang kan kita zaman digital ya, kita hampir setiap organisasi intrakampus, kita lihat UGM, misalkan Unpad, BEM fakultasnya itu udah punya website. Yep. Gitu. Berangkat dari sana saya gitu ya dengan Kominfo berkolaborasi, Kominfo terutama yang memproyeksikan di program kerjanya untuk membuat website, ya kita launchingkan itu gitu. Kenapa ya? Karena website itu salah satu media informasi yang lebih mudah diakses. Gitu. Setiap mahasiswa pasti semuanya punya handphone gitu. Dan dengan hanya masuk ke laman www.demafu.org, kita udah bisa masuk ke website. Dan di website itu ada apa aja, banyak gitu. Pertama di website itu di menu gitu ya, di menu kita yang paling aneh itu ada namanya menu celoteh. Celoteh. Gimana tuh? Di celoteh itu ada berbagai bahasanya berbagai fitur ya, ada puisi, ada cerpen, ada opini, ada buletin, ada majalah. Wow. Yang kemarin telah diselesaikannya itu majalah pertama itu Seluk-Beluk Dema Usuludin. Itu keren banget sih. Dan itu perlu diapresiasi, sangat keren sekali. Karena kenapa? Karena baru kali ini mungkin ya Dema Usuludin itu bisa merealisasikan suatu tulisan populer gitu berupa majalah yang kemasannya lumayan bagus itu. Bagus malahan warnanya. Bagus, bukan lumayan sih. Fontnya gitu itu enak sekali dibaca dan enak sekali dilihat gitu. Dan selain itu di website juga ada Hagasiper. Hagasiper itu salah satunya untuk, kan karena kita itu adalah tujuan Dema Usuludin itu salah satunya menampung seluruh aspirasi mahasiswa Usuludin. Nah, Hagasiper itu salah satu alternatif untuk memberikan apresiasi terhadap mahasiswa-mahasiswa Usuludin yang memiliki prestasi gitu, baik di bidang akademik maupun non akademik. Nah, kemarin pun ada beberapa mahasiswa-mahasiswa Usuludin yang ikut berkompetisi dalam lomba-lomba seperti tilawatil Quran gitu. Yang kemarin hadis itu ya. Ada beberapa orang diupload di website kita karena mereka punya prestasi gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya selama ini orang-orang yang memiliki prestasi di Fakultas Usuludin itu jarang terekspos. Nah, dengan adanya website dan semua orang bisa mengakses itu, bukan hanya UIN gitu. Di luar UIN pun gitu ya. Kemarin kita akses. Kan sempat ya Yan, itu studi komparasi dengan Dema App UIN Saiju, UIN Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto gitu. Mereka cukup antusias dengan website kita gitu ya. Ya sangat antusias sekali. Jadi bayangannya mereka itu Dema Usuludin itu maju, padahal biasa-biasa. Iya. Nggak sih, nggak bisa-bisa aja sih. Ini keren banget sebenarnya. Gitu. Jadi itu Hagasiper, terus ada juga media partner ya, di sana bisa kolaborasi jika ada pihak-pihak luar yang mau kerjasama dengan Dema Usuludin. Di sana ada SOP. SOP-nya ada. Terus selain itu ada juga artikel-artikel gitu, karena banyaknya tulisan gitu ya di Usuludin. Salah satunya ada
beberapa jurnal lah gitu di Fakultas Suludin, jurusan-jurusan, dan kita sediakan juga gitu bagi mahasiswa Suludin yang mau mengupload tulisan-tulisan ilmiahnya di sana juga bisa gitu di website kita gitu. Oke. Itu, dan ya mungkin nanti kedepannya pengembangan website itu salah satunya untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan DEMA Suludin dan juga Fakultas Suludin. Ya meskipun sekarang belum terlalu maksimal gitu. Belum semua kegiatan di Fakultas Suludin itu di-expose atau di apa ya bahasanya diinformasikan di website, tapi karena kita step by step ya, tahap demi tahap gitu untuk mencapai itu ya mungkin kedepannya bisa lebih dikembangkan gitu sih. Website. Mau nanya nih, tapi ini agak keluar dari banyak program kerja yang udah disebutin tadi sih, dan ya oke lah. Kita udah lakuin bersama itu dan memang keren banget, terutama tentang yang NGO kayak yang website. Yang website sih yang benar-benar kayak start yang keren banget gitu. Jadi ketua kan udah berapa bulannya? 5, 6? Sekitar 5 sih. 5 bulan. 6 jalan lah gitu. Dulu tuh di DEMA ikut yang sebelumnya kan? Ikut yang sebelumnya. Nah, sampai sekarang jadi ketua, niatnya tuh gimana sih gitu? Tujuannya tuh apa sih gitu? Apakah memang hanya sekedar yang penting ada penerusnya gitu, atau pengen ngebuat yang baru, ngebuat reformasi kayak atau revolution? Karena kan memang 2 tahun kemarin sebutlah kita vakum. Ada gerakan nanti nggak sih yang wah harus gue nih, harus aku nih gitu, yang memimpin ini selanjutnya? Karena ada beberapa kendala-kendala tahun-tahun sebelumnya tuh yang belum selesai, dan mungkin bisa diceritain deh gimana perjalanan sampai jadi ketua. Misinya tuh apa sih, niatnya gimana sih gitu? Ya sekedar informasi. Aku masuk DEMA itu pas kepengurusan Presohibi ya, tahun 2021. Pas aku semester 5, berarti 2021 akhiran lah. Iya, pas aku semester 5 itu masuk DEMA Suludin, dan dari oprek aku kepilih sebagai sekretaris Kementerian Pendidikan ya di Kemendikbud, sekretarisnya waktu itu. Nah, memang pada dasarnya ketika waktu 2 tahun ke belakang, ketika kepengurusan Presohibi itu terhambat karena salah satunya faktor daring gitu, perkuliahan daring diakibatkan COVID-19 kan, dan segala aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan DEMA itu di-online-kan gitu. Diskusi-diskusi di-online-kan, kegiatan-kegiatan talk show gitu ya itu di-online-kan gitu. Jadi faktor utamanya itu selain kemalasan dari para pengurus ya COVID-19 gitu. Ya kalau kita berbicara kemalasannya saat ini juga mungkin juga menjadi hal yang lumrah gitu bagi di organisasi manapun, baik HMJ gitu ya, SEMA atau DEMA F dan juga DEMA U, mungkin sebagian pengurusnya ada yang tidak aktif gitu. Dan dulu di DEMA sebelum saya naik ke jadi ketua gitu di angkatan Presohibi itu banyak yang nggak aktif gitu. Sehingga itu menghambat banget terhadap kegiatan-kegiatan yang udah dirancang pas rapat kerja gitu. Rapat kerja itu udah membludak banget ide-ide gitu mau direalisasikan. Dan kebetulan sebelum kita launching website di DEMA kepengurusan sekarang itu udah dirancang di kepengurusan tahun kemarin Pak Presohibi. Kebetulan saya sendiri yang mensiasati itu gitu. Tapi tidak terrealisasi ya karena mungkin dulu itu Kominfo-nya nggak kayak sekarang. Kominfo gila keren banget di bawah pimpinan Fitri ya. Pokoknya di bawah pimpinan Fitri ya emang giat terus kerja keras dan benar-benar memiliki semangat yang luar biasa lah gitu. Sehingga ya alhamdulillahnya siasat tahun kemarin itu bisa terlaksana tahun sekarang. Dan kenapa aku mau jadi ketua DEMA gitu mungkin ya. Itu. Gitu. Karena iya sih kalau ditinjau di latar belakang aku ya, karena aku sendiri bukan anak awalnya gitu. Di semester 1 aku nggak ikut organisasi apa-apa, cuman ikut UKM, yaitu studi klub KM-nya gitu. Ini unit kegiatan mahasiswa Lembaga Pengkajian Ilmu Karate. Keislaman dong, LP kan. LP. Semester 1 saya ikut LP UKM, hanya multi tafsir, bisa karate, bisa apalah gitu, bebas itu. Saya nggak punya proyeksi untuk masuk DEMA awalnya, cuman karena waktu itu saya pikir kok nggak ada aktivitas gitu, DEMA itu nggak ada kegiatan-kegiatan, dan saya masuk ternyata
yang memang kendalanya banyak. Selain karena faktor kemalasan pengurus juga ada hambatan COVID gitu. Oke. Dan dari fakta itu saya bahasanya apa ya, memberanikan diri lah gitu, memberanikan diri untuk menyalonkan diri menjadi ketua Dema gitu, dan alhamdulillah terpilih dan diberi mandat gitu untuk menjadi ketua, meskipun belum maksimal kinerjanya gitu. Gitu sih. Cuman ya kalau misal ditanya apakah ada gerakan revolusioner yang dilakukan oleh saya, ya pasti ada. Iya. Karena kalau kita tinjau dari visi misi saya juga kan proyeksinya ke sana gitu, untuk melakukan revolusi gitu. Ya agak-agak Marxis gitu. Iya. Nanti kita jauh bahas sana deh. Jurusan filsafat kan? Ya, jurusan filsafat, dan tentunya kan kalau memang kita ngomong sedikit yang nggak filsafat banget ya gitu kan, ada tuh banyak teori tentang filsafat politik, filsafat kepemimpinan. Ada nggak sih yang diambil tuh dari beberapa macam pemikiran untuk direalisasikan di Dema ini? Kayaknya aku mau ngambil Habermas deh. Mau ngambil Marxist keh. Yang mana nih yang paling menginspirasi dan telah diterapkan dan kayaknya ini deh yang cocok buat Dema sekarang gitu. Ada nggak sih? Kenapa tadi saya ngomong Marxisnya, memang dalam tanda kutip Marxis positif lah ya, Marxis positif. Selalu negatif gitu ya. Tapi jika ditinjau ulang, jika dipahami lebih mendalam gitu, ternyata analisis Marxis ini bisa dijadikan alat untuk meninjau realitas gitu. Karena dalam kacamata Marxis gitu, realitas itu tidak hadir begitu saja, tetapi diproyeksikan gitu. Misalkan kalau misalkan sekarang realitasnya ada penurunan terhadap kultur akademik mahasiswa-mahasiswi baik di Fakultas Udin atau UIN Bandung, itu bisa dianalisis pakai kacamata Marxis gitu. Kebetulan kemarin dari visi misi saya yang emang agak dramatis ya. Iya, nggak tahu sih. Mewujudkan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Udin yang memiliki paradigma kritis emansipatoris. Itu visinya. Itu diambil dari mana? Itu diambil dari para pemikir neo-Marxis sebenarnya gitu. Jadi saya nggak ngambil satu tokoh, jadi improvisasi aja. Adorno itu pas gitu untuk Horkheimer dan Adorno itu pas untuk melakukan bahasanya itu gerakan revolusioner gitu terhadap pemikiran mahasiswa sekarang gitu. Ya itu saya improvisasi aja, teorinya kayak gini, saya gunakan gitu untuk misalkan program-program di Dema. Dan kebetulan tadi disinggung juga Habermas. Dan Habermas juga para penerus dari Mahasiswa Frankfurt ya. Selain Habermas, ada sih yang paling mencolok dari visi misi saya itu adalah teori Herbert Marcuse gitu. itu paling mencolok banget dalam misi-misi saya gitu ya. Kalau dilihat dari Grand Design gitu, kemarin yang saya kirim di sebelum saya naik gitu, saya kirim Grand Design, dan itu yang dipakai itu Herbert Marcuse sebenarnya gitu. Karena dalam kacamata Marcuse, nantilah lebih jauhnya saya sampaikan gitu. Ya nantilah ya, itu khusus lah ya, kelas filsafat mungkin ya. Itu teman-teman, soalnya ini tuh pembaca filsafat dan ahli filsafat banget nih. Banyak bacaannya asli. Baca buku filsafat sebulan berapa sih? Anjir. Enggak sekonsisten itu, karena apalagi sekarang kan dibenturkan dengan kegiatan-kegiatannya dia mah, jadi lebih fokus ngurus pengurus sih. Tapi kalau baca buku tipis-tipis masih lah ya, nggak mungkin gak sih? Iya sih, pastilah. Luangin satu hari itu 1 jam atau setengah jam. Itu penting banget sih buat mahasiswa, karena kan kalau kita ngomongin literasi tentang itu kan ini kita lagi downgrade banget, dan penting sih. Jangan lupa baca buku teman-teman. Jangan lupa baca buku. Oke, kan kalau misalnya ngomongin tadi ada teoritisnya gitulah, ada Adorno segala macam. Kan kalau di filsafat itu ada Dasein sama Dasolen ya. Ada yang teori, ada yang nyata, ada yang sesuai itu. Nah, kalau misalnya kita hubungin nih sama di Dema di secara organisasinya, ini gimana nih? Apakah ini benar-benar harus improvisasi yang benar-benar benar-benar gitu ekstrim banget, atau gimana nih? Kan ada yang ya udahlah kita ekosistem organisasi itu kan kayak ada yang hilang, ada yang heal. Ya udah deh kemana gitu mereka gitu. Nggak yang program kerja ditinggalin, nggak tanggung jawab. Tuh cara mengantisipasinya gimana sih? Pusing nggak sih kayak gitu? Kalau aku sih jujur pusing ya di Kemendikbud ya, tau lah ya. Gitu. Sangat pusing sekali gitu kalau mau curhat. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Bener tadi, kadang teori itu tidak sesuai dengan fakta. Ya betul itu maksudnya. Dan kebetulan teori yang saya gunakan juga bukan tidak sesuai sih, lebih
tepatnya ya kurang relevan Kurang gitu untuk direalisasikan. Realitasnya berubah-ubah gitu. terus mungkin. Iya. Awalnya saya pikir karena ini DEMA gitu, eksekutif lembaga tertinggi gitu ya di tataran fakultas Ormawa gitu. Pasti para pengurusnya ini udah punya sikap emansipatoris. Ya. Sikap emansipatoris lah sikap yang bahasanya itu menolak keterbelengguan pikiran lah gitu. Dalam artian ya tidak mau diproyeksikan oleh hal-hal di luar dirinya gitu. Gitu. Jadi saya pikir ya pasti bakal berjalan dengan lancar gitu awalnya gitu. Pasti semua kementerian, ketua-ketuanya sampai anggota-anggotanya punya jalannya masing-masing gitu, nggak perlu diarahkan. Tapi faktanya saya harus turun langsung kan gitu. Harus turun langsung, harus ikut terlibat gitu, harus ngasih konsep dan lain-lain gitu. Tapi pada awalnya kan yang ingin saya terapkan itu adalah kesetaraan gitu, egaliter gitu. Jadi semuanya bebas untuk mengekspresikan apa yang diinginkan di DEMA. Tapi karena banyaknya program yang tidak berjalan, ya secara tidak langsung saya mesti turun gitu sebagai ketua karena harus bertanggung jawab nih gitu dengan visi misi dan gagasan yang dibikin gitu dari teori yang digunain gitu. Dan ternyata secara de facto itu salah gitu ya. Oke. Jadi perlu ada lagi evaluasi Iya, gitu. Benar. Dan kita bahas tipis-tipis deh. Sidang pleno kapan sidang pleno? Sidang pleno insya Allah akhir Juni kita bakal sidang pleno karena bulan ini ya. Ya udah genting banget ini pengurusan udah banyak sekali huru-hara gitu. Udah mesti ada penyegaran lah. Gitu. Ya soalnya ini tuh kita tuh masa kerjanya singkat. Kalau nggak diisi sama orang-orang yang tepat tuh sayang waktunya. Udah 5 bulan nggak kerasa, cuman beberapa program kerja yang baru terrealisasi sih. Jadi teman-teman sudah boleh bentar lagi kalian yang memang kemarin ketolak DEMA ya, tapi nggak tahu sih kalian masih tertarik nggak sih masuk organisasi kampus gitu ya. Gimana sih antusias kemarin di DEMA, ada berapa sih yang daftar? Soalnya aku pikir zaman sekarang tuh masih satu kayak udah nggak banyak yang antusias gitu nggak sih sama organisasi kampus gitu. Apakah benar ini tinjauan saya atau gimana? Ya mungkin saya juga nggak bisa mengeneralisir ya. Iya. Tapi dari pengalaman kemarin DEMA aja deh yang kemarin kita pas awal-awal kita open recruitment ketika saya udah terpilih gitu, kita oprek pendaftar itu pas ada 40 lebih satu lah, 42 atau 40 ya 42 lah. Wow. Gitu. Oh 41. Yang tertolak cuma 1. Wow. Karena itu kan niat banget ditanya kan, aku ngewawancara ya tujuan masuk DEMA apa gitu. Terus nggak tahu, saya cuman ikut-ikutan aja gitu. Terus apa yang kamu inginkan di DEMA, terus proker apa yang akan kamu bikin dan lain-lain gitu. Jadi bukan nggak bisa menjawab lagi, jadi lebih ke emang nggak niat lah gitu. Dan terbukti setelah masuk DEMA-nya hilang. Dan benar-benar ya bener lah gitu. Jadi sebagian aja sekarang pengurus yang memang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan DEMA gitu. Karena dari awal juga pas kita oprek seharusnya kan ada sistem kompetitif. Yes. Gitu ya. Itu pendaftar kita kan misalkan ada 6 kementerian, setiap kementerian itu ada 5 kali 6 itu 30 ditambah XOP 5 gitu. Tambah XOP 5 jadi 35 mungkin yang 5-nya lagi itu dimasuk-masukin ke setiap kementerian, jadi ada yang 6 kementerian tuh. Nah, itu kan kita pas banget dalam artian pendaftar 41 yang nggak keterima 1, ada 40 yang masuk. Nah itu tuh karena nggak ada sistem kompetitif pas oprek ya seadanya juga kinerjanya gitu. Seharusnya kalau yang pendaftarnya ada 70 atau 80 kan kita menerima 40 orang nih, pasti ada seleksi dan kompetisi yang jelas gitu dari 80 orang itu. Tapi dikarenakan yang pendaftarnya hanya 40 orang, ya saya juga udah punya prediksi lah gitu bahwa DEMA ini pasti bakal cukup kewalahan di awal-awal kepengurusan dan faktanya benar-benar terjadi seperti itu. Jadi teori yang saya lakukan juga, yang saya gunain juga itu, jadi nggak relevan banget. Gitu. Jadi emang harus banyakin modifikasi gitu di tengah-tengah tuh memang kadang perlu sih. Dan tapi ya walaupun memang ada keterbatasan tapi satu persatu lah ya kita bisa menyelesaikan satu ini, tapi ya memang belum semaksimal itu sih. Ya nggak sih? Benar-benar. Nah selama jadi ketua,
Kan pasti banyak tuh ya keluh kesah mahasiswa-mahasiswa yang menginginkan, wah harusnya kayak gini nih gitu. Oh ini permasalahan ini nih ya UKT lah, Ya. inilah itulah dosen lah inilah. Apa sih selama jadi ketua yang paling didengar gitu, yang paling dapat banyak kritikan masukan terkait kampus kayak terkait dema kayak terkait apapun deh yang paling banyak masuk ke Hima itu apa sih Mi? Selama setengah periode ini gitu ya, yang paling banyak itu ketika misalkan saya ngobrol sama teman-teman mahasiswa Usuluddin itu perihal fasilitas. Karena UKT ya standarnya ya kita udah murah lah gitu. Meskipun kemarin pas kita melakukan survei ada 40 orang yang tidak bisa membayar UKT gitu. Dan kemarin sempat bikin aksi juga gitu ya. Di Dema Usuluddin gitu. Nah, kenapa gitu banyak mahasiswa Usuluddin yang masih bahasanya itu mempertanyakan keadaan fasilitas kita ya, karena seperti yang kita ketahui bersama gitu, dari beberapa jurusan di Fakultas Usuluddin masih ada hal-hal yang kurang menunjang gitu dalam kultur akademiknya. Gitu. Salah satunya fasilitas itu bukan hanya benda material gitu ya, bukan hanya misalkan laboratorium, perpustakaan, toilet dan lain-lain, tapi staf pengajar juga gitu. Betul. Kebetulan saya di jurusan filsafat gitu ya. Filsafat, siap. Sama kebetulan. Alfian juga sama gitu. Jadi ini sebatas kritik yang membangun aja gitu. Jadi ya sistem seleksi dosen sih. Karena kan di filsafat kebanyakan misalkan dosennya itu ngajar filsafat A gitu. Misalkan filsafat postmodern, filsafat budaya, filsafat apa gitu. Tapi karena memang kompetensinya tidak sesuai gitu. Jadi si mahasiswa-mahasiswi ini banyak yang ngeluh juga gitu. Nah, orang di jurusan filsafat gitu. Namanya mata kuliahnya ini temanya tapi pembelajarannya nggak sesuai. Ada juga yang gitu. Nggak nyambung. Gitu. Dan selain staf pengajar, mungkin yang salah satu keluhan mahasiswa yang paling umum itu di Usuluddin itu parkiran. Gitu. Benar. Parkiran itu kan itu bukan parkiran, itu mah jalan. Jalan Di parkiran yang depan gedung T. Iya, gitu. Betul. Di depan gedung T kan itu gedung kuliah kita Fakultas Usuluddin. Itu motor benar-benar jadi salah satu numpuk riuk. Salah satu bentuk kalau dalam seni itu pemandangan yang tidak ingin dipandang, yang tidak enak dipandang, tidak estetik dan estetik banget itu. Karena itu motor numpuk di depan kelas, gitu. Udah kayak parkiran dari pasar aja. Iya sih, jadi nggak rapi juga. Nggak rapi, apalagi kalau nanti pas PBAK. Malu loh itu sama maba. Iya sih, benar. Malu banget. Itu kan maba tuh sumringah, antusias, semangat pas awal masuk kuliah gitu ya. Padet banget gitu ya. Dia bayangin sih. Aku kebayang kemarin pas PBA kemarin kan offline ya. Pas Seninnya itu masuk, anjay. Ini derita mahasiswa. Nanti kebayang ribuan mahasiswa gitu ya. Emang jadi problem sih itu parkiran banget ya. Antara memang itu tuh harus ada dua pendekatan, satu dari atas, satu sama dari mahasiswanya, ya nggak sih? Dari atas mungkin merapihkan lah tempat-tempatnya tuh di mana aja sih gitu ya. Kalau dari mahasiswanya ya sadar lah yang dekat-dekat gak usah bawa motor lah gitu lah. Jalan aja kaki gitu ya, tapi ya itu mah. Obrolan intermezzo lah ya. Dan berarti itu ya UKT, parkiran sama fasilitas. Iya, fasilitas yang tidak hanya material aja. Wow. Tapi yang udah teradvokasi, yang bisa kiranya sama Dema diadvokasi itu apa aja sih? Atau memang kita tuh Dema cuman ingin menyampaikan aja? Atau hanya bisa menyampaikan saja ke SEMA ke Demau ke SEMAU? Atau kita tuh bisa sih langsung ke Aljamiah, langsung ke rektorat atau gimana sih? Si alur birokrasinya tuh gimana sih? Ya, kebetulan kalau misalkan di tataran fakultas, kita udah sebagai lembaga eksekutif, kita bisa berkolaborasi dengan SEMA, dengan Senat gitu, untuk misalkan menampung seluruh aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi Usuluddin. Gitu. Namun untuk misalkan masalah-masalah yang lebih kompleks, kalau universitas gitu, ya kita mesti kolaborasi juga dengan Demau gitu, dengan SEMAU gitu, dengan Senat universitas gitu. Karena ya mereka lebih bahasanya garapannya itu lebih jelas gitu. Lebih luas. Karena lebih luas juga gitu. Garapannya. Beda sama kita cuma tataran Fakultas Usuluddin. Dan kebayang juga gitu ya, kita di fakultas juga masih bahasanya itu masih belum kejamah semuanya gitu.
masih belum kejamah semuanya gitu, apalagi skalanya universitas gitu. Dan maka dari itu kita perlu ada kolaborasi baik dengan senat di tataran fakultas, dengan senat universitas, ataupun dengan DMAU tentang masalah apa? Tentang masalah misalkan baik aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan hukum seperti SK Dirjen dan lain-lain. Kita pasti melakukan bahasanya itu diskusi secara intens lah dengan mereka. Karena kan kemarin juga kenapa kita melakukan aksi pas UKT, karena kan kita juga mengkaji itu gitu keren kan. banget sih. Dari SBOPTN gitu ya dan lain-lain, kita tuh kaji juga itu. Jadi sehingga bahasanya aspirasi mahasiswa itu mengenai misalkan kendala UKT dan lain itu pertama bisa ditampung, kedua ya bisa bahasanya ini bisa dikawal lah, bisa dibarengi gitu untuk menindaklanjuti kebijakan dari pihak birokrasi terhadap UKT gitu. Tapi sejauh ini komunikasi sama dekanat sama SEMA itu baik lah ya? Alhamdulillah. Aman lah ya? Aman. Nggak ada guntreng-guntreng gitu nggak ya? ada. Aman ya? Apalagi sama Wadek 3 sama Pak Dokter Muklas. Dokter Muklas emang. Nyetel lah gitu. Ya, soalnya dia alumni juga kan? Alumni cutting juga. Oke deh. Ini 2 pertanyaan terakhir sih tentang ada nggak sih harapan, terutama buat Dema, nggak hanya sekarang ya, buat Dema kita nih, nggak hanya sekarang, buat nanti ke depan setelah kita nih, harapannya apa sih, ada nggak gitu sama ya lebih luas lagi tentang fakultas UIN, gimana sih harapannya gitu, ada nggak sih yang menjadi unek-unek sebagai kan jadi salah satu bagian eksekutif, jadi ya tahulah seluk beluk kampus sebagai ketua Dema F Usuludin, ada nggak sih yang harusnya UIN kayak gini gitu, aku ingin UIN tuh kayak gimana gitu. Harapan saya mungkin ya, saya tidak mewakili diri saya sebagai ketua gitu ya, sebagai mahasiswa Usuludin gitu, terutama terhadap fakultas Usuludin, revolusi kebudayaan sih. Revolusi kebudayaan. Ya, revolusi kebudayaan di sini maksudnya apa ya? Maksudnya kita tahu gitu bahwa misalkan aku nggak mau membandingkan ya, cuman kita tolak ukur aja lah gitu. Misalkan UGM gitu, Gajah Mada gitu ya. Kenapa UGM itu melahirkan para pemikir besar dan penulis besar, misalkan pemikir kayak Emil Salim, Profesor Emil Salim. Terus penulis seperti Pramudia Anantatur gitu, terus Eka Kurniawan dengan buku Cantik Itu Luka, terus Agus Nur dengan puisi-puisinya gitu. Gunawan Muhammad juga gitu. Gunawan Muhammad di UGM juga gitu. Itu karena pada dasarnya mereka punya kultur akademik yang menunjang serta fasilitas-fasilitas baik itu fasilitas material ataupun non material yang memang bahasanya mendukung gitu. Betul. Kita tahu bahwa perpustakaan itu sebagai pusat riset, pusat informasi, pusat pengetahuan gitu. Betul. Tapi sampai sekarang mungkin mahasiswa Usuludin masih mempertanyakan gitu kelengkapan dari buku-buku yang ada di perpus fakultas, perpus universitas kurang gitu. Update gitu. Bahkan kalau saya di jurusan filsafat misalkan ngambil skripsi pemikiran dari luar gitu ya, dari barat gitu, buku-buku penunjangnya kurang. Harus benar-benar nyari secara otodidak gitu, buku-bukunya gitu. Jadi pertama itu sih yang perlu ditingkatkan itu ya revolusi kebudayaan, salah satunya itu dari kultur akademik gitu. Literasi. Ya, selain itu ya lebih selektif lagi lah untuk staf pengajar dan lain-lain biar tingkat kompetensi pengajaran pendidikan di Fakultas Usuludin semakin maju lah dan berkembang gitu. Karena staf pengajar juga bahasanya membentuk karakter, pola pikir, sikap, kebiasaan dari mahasiswa gitu. Apabila staf pengajarnya punya kebiasaan yang ya mirip-mirip misalkan siapalah gitu, contohnya dari Rocky Gerung atau misalkan Gunawan Muhammad gitu ya, yang punya kebudayaan yang bagus, mungkin nanti juga mahasiswa bisa meniru, bahkan terinspirasi. Kalau kita kan dulu punya Buyan Nursaman Gamba gitu. Sekarang masih kita punya Prof Becky ya. Prof Becky sih. Sahabat juga. Revolusi itu. Gitu, jadi ya kemungkinan sekarang salah satu figur yang didolakan oleh mahasiswa filsafat Prof Becky gitu ya di Akidah Filsafat, karena ya beliau secara intelektual mumpuni gitu. Yang gila sih. Dan mungkin untuk kedepannya ya harapan saya salah satunya itu gitu. Dari segi fasilitas penunjang perkuliahan untuk membentuk kultur akademik gitu. Terus staf pengajar, dan terakhir mungkin fasilitas fisik ya. Kita di Fakultas Usuludin itu nggak punya ruang terbuka
Itu ruang terbuka untuk misalkan melakukan diskusi-diskusi gitu. Iya. Kita paling diskusi di parkiran di depan Ya gitu kurang inilah. gitu. Di belakang gazebo Fasilitasi. kan kotor. Terus ada nggak keurus Iya. gitu, nggak keurus karena ya setiap hari ada apa namanya pohon bambu yang jatuh-jatuh itu Betul. daun-daunnya gitu berserakan. Terus apalagi kalau musim hujan gitu ya di becek gazebo tuh. itu aduh becek dan memang nggak mendukung banget untuk melakukan kegiatan-kegiatan diskusi, Betul. kegiatan-kegiatan perkumpulan untuk kegiatan-kegiatan ormawa itu nggak Iya, mendukung banget. Sehingga saya pikir fasilitas seperti ruang terbuka, ruang publik lah di Yes. depan fakultas itu kan bisa dibuat lah untuk kepentingan mahasiswa-mahasiswa Usuluddin. Betul, Itu sih. Wow. Kalau tadi sih aku mau nyinggung yang tentang kompetisi dosen. Ya mau nggak mau ya itu memang penting sih ya. Iya. Penting banget sih dosen. Walaupun banyak yang bilang kalau kuliah mah nyari sendiri, apapun sendiri. Tapi kalau misalnya nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang apa ya namanya guideline-nya tuh yang baik. Bingung juga kan buku yang mau dibaca buku apa gitu. Kalau bingung nanyanya ke siapa, jadi emang itu sih itu yang aku juga ngerasain banget kompetisi dosen ya. Bukan dosen yang nggak berkualitas secara bacaan akademik enggak sih, cuman nggak fokus aja pada satu bidang, Iya, jadinya iya. pusing ke kitanya kan gitu. Gitu. Pertanyaan terakhir deh nih, sebagai ketua di MAF Usuluddin, sebutannya ketua atau presiden sih bener? Ketua ya. Kalau presiden, tapi ini menteri. Ya, memang agak aneh. Di MAF kita itu agak aneh, nyeleneh, tapi ya dengan apa ya? Dengan kontribusi sekarang ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Well, sebagai ketua nih, setelah nanti demisioner, ingin dikenal sebagai ketua apa sih? Ingin punya legitimasi apa sih gitu? Apa sih yang, wah kayaknya aku tuh pengen dikenang sebagai ini gitu. Nggak mungkin ada, nggak mungkin juga nggak ada. Ya. Jadi yang mana? Apakah ada atau enggak? Dan seperti apa? Gimana ya? Kalau saya sendiri terhadap apa ya? Ini masalah asistensi ya gitu. Yap. Masalah asistensi. Anything. Gak terlalu memikirkan hal itu sih. Ya sampai sekarang juga kalau teman-teman yang udah dekat sama saya mungkin saya nggak mau dipanggil pres. Betul. Nggak mau dipanggil tum gitu ya karena bagi saya itu jadi sekat gitu. Yes. Jadi sekat. Tapi kan teman-teman pengurus di Dema asa kagok Udah terkungkung sama budaya itulah ya. sama budaya itu gitu. Kayak kan aku sama Alpen udah biasa ya Iya. gitu. Nyebut nama nggak pakai struktur kayak gitu. Karena aku malas juga. Bukan malas ya gimana? Agak getek gitu ya. Getek ya dibilang pres gitu. Tung. Tapi keren sih. Jadi agak gimana nggak mau gitu. Cuman kalau pertanyaannya kayak gitu ya saya ingin dikenang jadi apa ya? Dengan nama saya aja ya, dengan nama Hime gitu. Okay. Dengan jadi teman dari mahasiswa-mahasiswa Fakultas Usuluddin dan juga salah satu ketua yang apa ya bahasanya? Yang nggak terek, aku nggak mau terekpos sih. Tapi karena situasi dan kondisi kayak kemarin gitu pas UKT orasi gitunya, saya pernah hoream gitu ya. Itu baru pertama kali aku orasi. Wow. Seumur hidup. Itu menggelora ya. Itu karena hoream tuh gininya, tapi karena tuntutan gitu ya. Kata ketua senat Jale ya Ispahan gitu. Masa ketua Dema nggak orasi gitu, mana mewakili aspirasi mahasiswa Usuluddin kayak gitu kan bahasanya. Orang belum pernah kata orang kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak mau sih dan biasa aja gitu, nggak perlu misalkan kalau ketemu saya tuh atau gimana atau malu atau gimana. Justru saya mah sampai sekarang juga dari segi penampilan atau apa ya biasa aja gitu, nggak mau dianggap gimana gitu. Cuman ya ingin kalau dikenang ya ingin dikenang sebagai ketua yang tengil aja sih gitu. Ketua yang tengil. Iya sih. Dari segi penampilan tengil, dari segi pemikiran tengil, sikap ya agak tengil sedikit. Tapi kalau boleh nambahin jadi tengil tapi bisa mau perubahan lah ya. Oke, jadi ingin legitimasinya menjadi ya punya Hime aja gitu ya. Hime sebagaimana adanya. Himean sih. Sebagai mana adanya, sebagai teman aja gitu ya. Iya. Wow, gila. Oh, gila. Keren banget, Mi. Makasih banget udah ngisi di episode pertama ini. Ya, terima kasih juga buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DMAF Usuluddin, Alpian gitu ya, yang senantiasa mengusahakan untuk merealisasikan program kerja podcast ini gitu. Karena itu luar biasa banget, perlu diapresiasi, Bro. Terima kasih teman-teman. Kru ini juga ada kru kita juga ya. Komuninfo, Komuninfo, BSO semua.
berapa bulan ya? 5 bulan cuy, 5 bulan nungguin ini akses ruangan ini, but ya, finally kita bisa. Finally kita bisa gunain. Thank you ya, Ya. Mi, thank you banget, terima kasih. Gitu teman-teman, akhirnya podcast ini kita dapat laksanakan setelah menunggu 5 bulan lamanya untuk mengakses ruangan ini. Dan tadi kita telah banyak ngobrol sama Hime, dan ya silahkan kalian simpulin sendiri ya. Entah bermanfaat atau nggak bermanfaat, kita di sini bukan konten manfaat, kita ngobrol aja santai-santai, dan tetap dukung kita ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, apapun deh gitu ya buat ngedukung channel Dema Evo Suludin ini. Gitu teman-teman, selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Bye-bye. Bye bye.